Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini ingin menjelaskan mengenai di dunia wallet lagi ya, karena kebetulan juga ini sebentar saya setel dulu ini kamera. Ya, jadi oke lah saudaraku, saya ulangi lagi karena tadi ini kameranya agak goyang. Gini saudaraku ya, sebelum saya lanjut kontenku ini tolong ditonton sampai habis, sampai puas, supaya ada ilmu, ilmu yang bisa kita petik. Namun sedikit kita harus syukuri saudaraku ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan saya lihat ini di luar lapangan maupun di bawah kolom komentar yang kemarin-kemarin, dan ada lagi masuk ini yang terbaru. Gini saudara-saudara ya, dia menanyakan mengenai cara panen yang tercepat ya. Jadi begini, oke lah saya lanjut ini per detail, karena kalau saya jawab dengan singkat kan beda kalau saya jawab melalui konten tutorial saya, karena itu dibutuhkan sama saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di lapangan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kita, supaya ada hikmah, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa berhasil ya, seperti teman-teman yang sudah berhasil yang duluan. Begini saudara-saudaraku ya, itu yang ditanyakan mengenai panen itu per 10 hari ya. Itu teman kita, dia menanyakan gimana bang, apa kendala kalau kita panen per 10 hari ya. Jadi ini lagi saya angkat lagi ya, lebih mendetail supaya teman-teman yang lainnya bisa memaham, bisa resapi ya. Jangan dinonton saja, mudahan ada yang saya tanyakan tadi, mudahan bisa dimanfaatkan. Itu kalau panen per 10 hari itu ada yang melakukan, banyak yang melakukan itu panen per 10 hari. Itu sebenarnya tidak selamanya bilang panen per 2 minggu, panen per 15 hari atau 10 hari itu rampas. Itu belum tentu saudaraku ya. Kalau umpamanya dia punya burung sudah padat, sudah puluhan tahun, itu kan sudah berjenjang sarang jadi ya, sudah berjenjang sarang jadi. Itu yang tadinya yang umpamanya dia panen per 2 minggu atau 1 bulan ataukah 1 bulan setengah, dan seterusnya. Nah, itu yang sarang yang belum sempat diambil karena sudah padat, burungnya sudah padat, berarti dia itu sudah bisa panen per 10 hari dalam 1 bulan. Berarti 3 kali panen 1 bulan. 10 hari kali 3 berarti 1 bulan. Itu sudah bisa ya saudaraku ya, sudah bisa. Karena burungnya sudah padat, kapan dia lambat buka, jadi ditempati lagi bertelur yang burung yang lain. Karena sudah padat, sudah lama juga itu dia punya RBW ya, istilahnya dia punya walik di dalam, sudah beranak, sudah bercucu-cucu sampai bercici-cici ya, sudah lama sampai 10 tahun, 20 tahun, sampai malahan sampai 30 tahun dia punya walik. Itu sudah padat, itu sudah bisa per 10 hari. Itu dibolehkan. Itu saudaraku ya, tetap dia ambil sarang yang besar, 2 jari setengah sampai 3 jari, karena yang diambil itu sarang yang sudah terbang anak ya. Ada itu yang saya punya konten saya jelaskan mengenai tentang sarang itu yang panen 2 jari sampai malahan 1 jari setengah. Itu apalagi bulu. Itu yang saya maksud, itu kasihan itu walek kalau belum ditempati bertelur baru 2 jari, malahan 2 jari kurang dari 2 jari, itu sudah diambil. Itu yang saya maksud. Itu diusahakan dihindari itu saudaraku ya, dihindari. Karena kenapa? Yang saya selalu paparkan, saya utarakan sama teman-teman melalui konten ini, diusahakan supaya itu walek, itu sarang nanti terbang anak. Tidak apa-apa kalau memindahkan anak, tidak jadi masalah. Umpamanya anaknya sudah jadi, nanti kita pasang sarang imitasi baru pindahkan anak. Tapi yang di tempatnya tadi sarang itu kita buka, kita pasang sarang imitasi di situ. Itu sudah jadi anak, pasti dia kasih makan induknya. Beda kalau memindahkan telur. Biasa itu kalau kita pindahkan telurnya itu berbahaya. Kalau kita pindahkan telur
Beda kalau kita dengan anak. Ya, makanya jarang yang melakukan itu yang memindahkan panen, memindahkan telur. Kebanyakan itu biasa memindahkan anak. Itu yang saya maksud. Diusahakan kalau belum terlalu padat burungnya, jangan sekali-kali dipaksakan. Tapi apalah daya, karena ada pertanyaan di bawahnya lagi itu di bawah di kolom komentar itu ada sambungannya, itu tulisannya mengatakan mau diapa bang, karena kita kebutuhan, maksudnya kebutuhan, mungkin dia mau belanja kasihan atau bagaimana, itu dimaklumi juga. Tapi kan ada bahasa saya ya, enggak apa-apa sekali dua kali, tapi jangan berulang-ulang. Tidak apa-apa saudaraku ya, itu saya maklumi juga, karena kita manusia itu namanya juga istilahnya namanya materi sehari-hari kita, apalagi kalau sudah ada anak, keluarga, tidak mencukupi, itu saya maklumi, wajar. Ya kan, sebenarnya saya paparkan ini untuk Anda sendiri ya, untuk teman-teman kita. Yang penting saya sudah tanyakan, kita mau melakukan itu panen rampas kan tergantung dari yang punya pemilik RBW ya. Hanya saya sampaikan perlu kehati-hatian, karena yang ditakuti itu dampaknya nanti itu walek stres ya, itu walek stres. Kalau stres itu masih ada harapan, tapi kalau waleknya sudah pergi dari bangunan itu, istilahnya dia berpindah tempat, agak susah kembali itu saudaraku, itu agak susah. Jadi burung nanti itu pindah, nanti umpamanya pindah 5 burung atau 10, niku nanti teman-teman yang lain ke sana, itu lagi susah kembali ya, susah. Karena itu adanya tadi itu yang kita panen rampas, kalau apalagi kalau berulang-ulang begitu, baru umurnya dia punya walek itu baru berapa tahun umpamanya, dibawa dari 5 tahun umpamanya baru 3 tahun 4 tahun, itu hati-hati panen per 10 hari ya. Ya wajar-wajar saja kalau kita namanya kebutuhan itu kan dimaklumi juga saudaraku ya, akan kita manusia biasa, memang wajar-wajar ya. Tidak apa-apa kalau umpamanya kita panen per 10 hari, cari yang sarang yang kosong itu, yang sudah terbang anak, yang 2 jari setengah ke atas atau 2 jari setengah sudah bisa diambil, tidak apa-apa. Tapi jangan dirampas, kasihan ya, kasihan burungnya. Dan kita punya RBW juga yang punya bangunan itu, kasihan juga nanti. Karena kenapa? Dampaknya itu kembali kepada saudara-saudara kita ya, kembali kepada Anda sendiri ya. Jadi tolong yang saudaraku ya, disimak itu videonya. Kalau maksud saya kalau 1-2 kali itu masih ada harapan sedikit, tapi kalau selalu dilakukan itu per 10 hari per 10 hari, ada lagi masuk lagi, wah ya kasihan ya. Jadi kapan burungnya mau nambah ya, justru stres, akhirnya nanti pergi. Itu dampaknya itu saudaraku ya, itu dampaknya itu dampak utamanya itu ya itu. Jadi tolong ya, jadi diusahakan saudaraku ya. Nanti kita yang pikir bagaimana ya, yang apa yang saya sampaikan ini, karena demi kebaikannya saudara kita, teman-teman kita di lapangan. Karena saya ini hanya mendorong, karena saya pernah lakukan itu waktunya saya itu masih umur 3,5 tahun, pernah saya lakukan, 4 tahun lebih saya lakukan itu 10 panen per 10 hari 3 kali 1 bulan, pernah saya lakukan. Dan pernah juga saya lakukan itu panen rampas. Jadi saya itu sudah mengalami yang pertanyaan saudara kita yang di bawah kolom komentar. Jadi mudah-mudahan, makanya saya itu hindari, karena pernah saya trauma ya, karena burung itu banyak yang pergi. Itu dampaknya saudaraku ya, dampaknya itu. Baru burung juga itu agak stres karena selalu dimasuki per 10 hari. Beda kalau sudah ber-20 tahun sampai 20 tahun 30 tahun dia punya walek sudah padat, itu wajar karena dia cari itu yang sudah kosong di dalam, dia buka ya. Jadi itulah saudaraku ya, perlu kehati-hatian kita, itu perlu waspada. Jadi itulah saya paparkan, mudah-mudahan teman-teman kita mau mengerti, mau memahami ini, meresapi, mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku. Salam sekeluarga, mudah-mudahan sukses terus, diterima apa yang saya jelaskan. Jadi mohon maaf kalau kata-kata saya salah, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.